Shalom dan selamat siang untuk Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Lihat kanan kiri Anda dan mungkin kalau Anda bisa berjabat tangan, mari jabat tangan teman-teman yang di samping kanan kiri Anda, katakan, Tuhan itu luar biasa bagimu, Tuhan itu baik bagimu, dan kiranya berkat dan anugerah Tuhan senantiasa hadir dengan berlimpah-limpah, limpah-limpah, limpah-limpah dan limpah-limpah. Amin. Puji Tuhan. Nah, sebelum masuk dalam firman, saya ingin menyampaikan bahwa cara kita memberi, yaitu memberikan persembahan, ini sudah memiliki banyak cara. Ada cara di mana kita kemudian bisa memberi lewat amplop daripada persembahan. Ada cara di mana kita bisa memberi dengan cara transfer keuangan kita. Dan juga ada cara di mana kita kemudian menggunakan QR untuk kemudian memberi. Nah, saya menganjurkan untuk Bapak Ibu saudara, mulailah meninggalkan cara memberi dengan cara menggunakan amplop. Tetapi mari kita kemudian memberi dengan cara digital. Anda bisa transfer, Anda bisa juga memberi dengan cara QR. Nah, ini nanti mungkin dalam titik tertentu, maka amplop ini kemudian akan dihilangkan semuanya. Dan setelah itu kita pindah kepada pemberian secara digital. Nah, kenapa? Karena zaman ini kemudian udah berubah. Cara kita juga mesti kemudian berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita kemudian memberi dengan cara digital, maka akan sangat mudah untuk kemudian bagian keuangan ini mengikuti perkembangan-perkembangan daripada keuangan yang ada. Diaken tidak perlu bersusah payah untuk kemudian menghitung. Kalau di sini mungkin membutuhkan waktu sekitar 1-2 jaman ya untuk menghitung. Kalau di Sumatera Resort itu membutuhkan waktu hampir 4 jam lebih hanya untuk kemudian menghitung persembahan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara dianjurkan pada waktu kita memberi dengan QR, maka semuanya itu akan jauh lebih mudah. Para diaken bisa kemudian terlibat untuk melayani dalam bentuk pelayanan-pelayanan yang berbeda. Dan saya berdoa kiranya berkat anugerah Tuhan itu senantiasa memperkaya kita, memberikan kemurahan di dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin. Mari berikan tepuk tangan untuk Allah kita. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Ku melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. 3 perayaan hari raya yang penting itu telah kita lewati, yaitu perayaan daripada hari raya Paskah, perayaan daripada hari raya roti yang tidak beragi, dan yang ketiga ditutup pada 2 minggu yang lalu, perayaan daripada hari raya buah sulung, atau yang kita kenal perayaan daripada kebangkitan Tuhan Yesus, di mana Tuhan bangkit dari kematian, kubur itu dikalahkan, dan Tuhan mengalahkan seluruh kekuatan daripada maut. Sehingga Tuhan Yesus berkata, maut di mana kesengatmu? Sengatmu tidak berkuasa. Oleh karena Kristus mengalahkannya lewat kuasa daripada kebangkitan. 3 perayaan hari raya penting ini dicatat di dalam Imamat 23 dari ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-11. Ayat yang keempat berkata demikian, inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tepat. Paskah, roti yang tidak beragi dan buah sulung bukan ketetapan yang dibuat oleh manusia.
Hari raya ini bukan lahir dari pemikiran, keinginan, dan kemudian lahir dari kebijakan daripada manusia. Tetapi Tuhan sendiri yang kemudian menetapkan. Tuhan berkata kepada orang-orang Israel, inilah hari-hari raya yang menjadi ketetapan tetap di dalam kehidupanmu dan seluruh keturunanmu, generasi demi generasi. Setiap perayaan-perayaan ini tiba, maka kamu harus kemudian merayakan perayaan-perayaan itu. Kalau kita pergi tepat di hari-hari raya, yaitu hari-hari raya yang ditetapkan oleh Tuhan untuk orang-orang Yahudi, untuk orang-orang Israel, maka pada waktu kita berada di sana kita lihat bagaimana cara mereka merayakan perayaan-perayaan hari raya itu. Paskah itu berbicara tentang bagaimana Tuhan itu membawa orang Israel keluar dari Mesir. 430 tahun lamanya orang Israel berada di Mesir dan orang Israel hidup di dalam perbudakan Mesir. Saya bayangkan 430 tahun itu bisa 5, bisa 6 keturunan. Dan mereka tidak hanya menderita secara tubuh. Karena pada waktu mereka bekerja untuk membangun kota-kota yang ada di Mesir. Maka seorang budak itu terbiasa untuk menerima pukulan dan cambukan. Kalau pekerjaannya lambat maka dia beroleh cambukan, jedar. Kalau pekerjaannya nggak selesai maka dia kemudian memperoleh pukulan, cepat. Dan setiap hari cambukan dan pukulan itu menjadi sesuatu yang biasa di dalam kehidupan daripada orang-orang Israel. Mereka berpikir mau apa lagi? Gak bisa berbuat apa-apa. Minta tolong orang lain gak bisa. Minta tolong negara lain gak bisa. PBB belum ada pada waktu itu. Sehingga mereka hidup di dalam penderitaan yang amat sangat luar biasa. Bahkan pada waktu anak-anak mereka lahir, maka anak-anak mereka menyandang status budak. Cucu mereka lahir, cucu mereka juga menyandang status budak. Penderitaan mereka sangat luar biasa. Mereka melihat anak-anak yang dilahirkan, begitu lahir. Mereka gak punya pengharapan anak ini nanti mau jadi apa. Apakah anak ini nanti mau jadi presiden. Apakah anak ini nanti mau jadi raja. Apakah anak ini kemudian nanti jadi insinyur, jadi dokter, jadi apa lagi yang lain. Gak ada mimpi yang seperti itu. Begitu mereka memiliki anak mereka tahu budak. Begitu mereka memiliki cucu mereka udah sedih budak. Begitu mereka memiliki cicit mereka tahu penderitaan yang akan dialami oleh anak-anak mereka di depan. Sehingga setiap hari 430 tahun mereka hanya berdoa kepada Tuhan. Bangsa lain tidak memberikan pengharapan untuk menolong. Negara lain tidak memberikan pengharapan untuk memberikan jalan keluar. Mesir menjadi sesuatu yang tertutup di dalam kehidupan mereka. Mesir menjadi pekuburan yang kemudian termeterai di dalam kehidupan mereka. Satu-satunya harapan mereka doa yang mereka kemudian panjatkan kepada Tuhan. Dalam hidup kita, mungkin kita juga mengalami hal seperti itu. Doa menjadi harapan terakhir dalam kehidupan kita. Kita ketemu dengan masalah besar, minta tolong, gak bisa tertolong. Kita kemudian ketemu dengan persoalan besar, persoalan apa saja. Kita berharap ada orang lain yang mengulurkan tangannya dan memberikan pertolongan. Kita tidak temukan, semua pintu tertutup. Kita dipaksa hanya berharap dalam satu hal, yaitu doa kita. Kadang orang menjadikan doa itu pengharapan yang terakhir. Tapi inilah Allah kita, Allah yang luar biasa. Di dalam doa dia mendengar. Di dalam doa dia mampu untuk bekerja. Waktu kita mengangkat tangan, Tuhan turun tangan untuk menolong setiap kehidupan kita. Katakan amin. Mari berikan tepuk tangan. Berikan tepuk tangan yang lebih luar biasa. Lebih dahsyat lagi. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melimpah
kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Paskah itu juga berbicara tentang karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, maka Roma pasal yang ketiga berkata, manusia kehilangan kemuliaan akan Allah. Pada waktu dosa berkuasa dalam hidup manusia, ada sesuatu yang tergerus dalam hidup manusia. Pada waktu manusia kemudian terbiasa untuk hidup dalam dosa, perlahan-lahan kemuliaan hilang, kemuliaan hilang, kemuliaan hilang, kemuliaan itu keluar. Dan wajah daripada manusia sulit untuk memancarkan kemuliaan Allah. Untuk dosa gak perlu diajar. Maka tiba-tiba dengan sendirinya manusia itu mampu untuk berbuat dosa. Pada waktu manusia kemudian lahir, maka dosa keturunan dosa yang dibawa oleh Adam yang pertama itu sudah tinggal dalam kehidupan daripada manusia. Dan apa yang terjadi pada waktu dosa itu berkuasa dalam hidup manusia? Dosa bagaikan tembok yang menutup hidup manusia. Hubungan antara manusia dengan Allah diputus oleh dosa. Sehingga kemudian Tuhan berkata, tanganku tidak kurang panjang untuk menolong kamu. Tetapi apa yang membuat kamu terpisah dari aku? Sesungguhnya yang membuat kamu terpisah dari aku adalah dosa-dosa yang kamu lakukan. Pada waktu manusia hidup di dalam dosa, perjalanan manusia tidak hanya kehilangan kemuliaan Allah, tetapi upah daripada dosa, manusia berjalan menuju kepada kematian, manusia berjalan menuju kepada maut. Dan Alkitab berkata, pada waktu kamu tidak kemudian berubah, kamu tidak akan sanggup untuk menikmati segala berkat yang aku sediakan padamu. Kamu kehilangan panen setiap minggu. Kamu kehilangan berkat setiap minggu. Yaitu pada waktu Sabat tiba. Oleh karena dosa-dosa berkuasa di dalam kehidupanmu. Waktu Tuhan melihat semuanya ini. Dan manusia terkungkung di dalam penjara dosanya. Maka Yohanes 3 ayat yang ke-16. Allah yang penuh dengan kasih menurunkan anaknya yang tunggal di dalam Yesus. Untuk menyelesaikan seluruh persoalan dari kehidupan manusia. Alkitab menuliskan dia menderita, dia disiksa, bahkan mati di atas kayu salib. Untuk satu maksud, yaitu menunjukkan betapa besar dalam tinggi lebar kasih yang Allah itu berikan kepada kita. Sebuah lagu ditulis dengan perkataan demikian. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa kau mengasihiku lebih dari segalanya. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa kau mengasihiku lebih dari segalanya. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk menyelesaikan pelanggaran dan dosa. Kalau kita ditanya, apakah di antara kita yang tidak berdosa? Saya percaya nggak ada satupun yang kemudian berkata
Saya adalah orang yang tidak berdosa. Anda, saya adalah orang yang berdosa. Dan kita punya potensi untuk hidup di dalam dosa. Kita berpikir kita ingin melakukan hal yang baik, tapi yang keluar hal yang jahat dari kehidupan kita. Kita ingin kemudian pikiran kita berkata, aku rindu untuk melakukan itu. Tapi yang keluar hal-hal yang bertentangan dengan kemudian keinginan baik kita. Loh, itulah manusia. Tetapi karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib mengubah perjalanan kehidupan kita. Hari ini kita tahu posisi kita. Semerah apapun dosa kita, sejijik apapun pelanggaran kita, sehitam apapun kemudian kelakuan kita, hari ini Yesus mati di atas kayu salib mengubah hidup kita. Dosa kita diampuni lewat karya pengorbanannya di atas kayu salib. Katakan amin. Katakan amin. Hari ini kalau kita ada, kita adalah orang yang berdosa, tetapi Kristus mati untuk kita dan kita dilepaskan dari semuanya itu. Oleh kuasa darah Kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa namun syukur kepada Allah Bapa yang ada di surga. Kristus Yesus tidak hanya mati di atas kayu salib, dikuburkan dan dia berhenti dikubur. Tetapi pada hari yang ketiga, Yesus itu bangkit dari kematian. 1 Korintus 15 ayat 17, 18, 19 berkata demikian. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Jadi kalau kita kemudian hanya melihat Kristus mati di kayu salib, dikuburkan, dimeteraikan dan dia tidak bangkit, maka iman kita itu sia-sia. Kepercayaan kita itu sia-sia. Dan kemudian ibadah kita semuanya itu menjadi sia-sia. Pemberitaan Injil semuanya itu menjadi sia-sia. Ayat 18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Kenapa? Gak ada pengharapan. Kalau kematian, kalau maut itu adalah jalan terakhir, tempat yang terakhir, maka sia-sialah semuanya. Tetapi dalam ayat selanjutnya dikatakan demikian. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Seorang pengkhotbah pada waktu ada di pemakaman berkata demikian. Kami tidak berkata orang yang mati dan akan dikuburkan ini berada di tempat peristirahatannya yang terakhir. Alkitab berkata tempat yang paling, bukan Alkitab, kuburan adalah tempat di mana mereka kemudian berhenti sejenak, istirahat sejenak, sampai kemudian Tuhan itu memanggil mereka dan mereka akan hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ayat yang ke-20 berkata, tetapi yang benar ialah, baca bersama-sama 2-3, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi perhatikan, waktu hidup kita percaya Kristus, waktu kita mati kita percaya
kuasa kebangkitannya itu kemudian akan bekerja. Kuasa kebangkitannya itu akan membawa kita hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Garis bawahi ini, kebangkitan Kristus membuktikan bahwa kehidupan lebih kuat dari kematian. Kuasa kebangkitan Kristus itu membuktikan bahwa kehidupan itu lebih kuat dibandingkan dengan kematian. Kalau kematian itu adalah akhir daripada perjalanan, maka orang gak punya pengharapan. Toh orang baik, orang yang kemudian mewarnai kehidupan ini dengan kebaikan, dan kemudian indahnya kehidupan hanya berakhir dengan kematian dan berhenti di sana, maka sia-sia semuanya. Kita akan tetap di dalam dosa, kita akan berpesta dengan kemudian pesta dosa yang ada di dunia ini. Toh akhir daripada kehidupan itu adalah kematian. Tetapi yang benar dikatakan, Kristus itu bangkit, yang menunjukkan bahwa kebangkitan itu membuktikan kehidupan lebih kuat dibandingkan dengan kematian. Satu waktu kelak, kalau kita kemudian harus kemudian menutup mata dan mati, kita cuma tidur sementara. Waktu Tuhan memanggil kita, kita akan bangkit dan kita akan bertemu dan kita akan menikmati rumah Bapa yang penuh dengan kemuliaan. Katakan amin. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Inilah kekuatan kekristenan. Kekristenan bukan hanya sekedar agama yang dibangun, dibuat supaya tidak ada kekacauan. Tetapi kekristenan adalah Kristus yang mati untuk dosa-dosa kita dan bangkit untuk memberikan pengharapan di dalam kehidupan kita. Tidak ada nabi, tidak ada Allah di dunia ini yang sama seperti Kristus, yang mampu untuk kemudian mendobrak kekuatan kubur, yang mampu untuk kemudian menghancurkan kuasa daripada meterai kubur dengan kebangkitannya. Yang lain mati dan sama seperti kita juga satu waktu akan mati. Tetapi bedanya, Yesus dia 3 hari di dalam kubur dan kuasa kebangkitan hadir. Dia bangkit sehingga kita punya pengharapan. Satu waktu kelak kita juga gak mati dan kita tidak tidur selama-lamanya. Kita juga akan bangkit dan tinggal di rumah Bapa. Sebab dia berkata, di rumah Bapakku banyak tempat, dan di rumah Bapakku aku akan membawa kamu untuk tinggal selama-lamanya. Katakan amin. Haleluya. Nah, saya akan tutup. Bagaimana cara orang-orang Yahudi, cara orang-orang Israel itu kemudian merayakan perayaan daripada buah sulung. Mari kita baca Imamat 23 tadi, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Imamat pasal yang ke-23 ayat 10 dan ayat 11. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Ayat 11.
Dan imam itu haruslah menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan berkenan akan kamu. Nah, bagaimana cara orang-orang Israel merayakan perayaan daripada hari raya buah sulung? Hari raya itu diperingati oleh orang-orang Israel pada waktu mereka masuk ke tanah perjanjian. Dan kemudian mereka makan hasil daripada tanah itu. Dan mana yang selama ini saudara diproduksi oleh surga menjadi makanan orang-orang Israel berhenti. Berkat yang berasal dari surga yaitu mana berhenti. Dan orang Israel kemudian mulai makan hasil daripada tanah itu. Maka ayat ini kemudian dilakukan oleh orang-orang Israel. Dia membawa seberkas, sebagian kecil, seberkas. Dan itu dibawa kepada imam. Dan imam kemudian mulai menunjukkannya kepada Tuhan. Dan orang-orang Israel pada waktu membawa persembahan itu, mereka berkata, Tuhan, dulu kami tinggal di Mesir. Kami hidup dalam kesusahan. Kami hidup di dalam dosa. Kami hidup di dalam perbudakan. Tetapi saat ini kami makan dari berkat yang Tuhan berikan dari tanah ini. Dan kami membawa seberkas ini. Dan kami unjukkan kepada Tuhan bahwa apa yang kami peroleh bukan karena kekuatan kami. Bukan karena kemampuan kami. Tetapi apa yang kami peroleh semuanya berasal daripada Tuhan. Tuhanlah yang menganugerahkannya. Tuhanlah yang memberikannya kepada kami. Mengapa persembahan buah sulung itu penting bagi kita? Amsal pasal 3 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Muliakanlah, hormatilah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kita bisa menghormati Tuhan dengan doa-doa kita. Kita bisa menghormati Tuhan dengan penyembahan kita. Kita bisa menghormati, memuliakan Tuhan dengan nyanyian. Yaitu nyanyian-nyanyian, pujian yang kita kemudian persembahkan kepada Tuhan. Kita bisa berkata kepada Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Dengan nyanyian kita, dengan pujian kita, dengan ucapan bibir yang memuliakan Tuhan, kita bisa menghormati Tuhan. Tapi dalam ayat ini Tuhan mengajar kepada kita. Ayat yang ke-9. Hormatilah aku, kata Tuhan, dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Bagaimana sikap kita dengan harta kita? Bagaimana sikap kita dengan kemudian kekayaan kita? Kita bisa pakai harta kita, kekayaan kita untuk menghormati Tuhan. Kita bisa memberikan persembahan, yaitu persembahan untuk pembangunan sebagai rasa hormat kita. Untuk kemudian menghormati Tuhan dan kemudian membangun satu tempat untuk kita berkumpul. Dan kemudian Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk melawat orang-orang yang kemudian hadir di tempat itu. Sumatera Resort itu memerlukan dukungan daripada setiap kita untuk membangun. Ada QR yang bisa kemudian kita kemudian mulai simpan di dalam handphone kita, di gadget kita. Dan kita kemudian mulai mempersiapkan persembahan-persembahan kita untuk Sumatera Resort. Seorang profesor jemaat di tempat ini berkata kepada saya, Pak, lihat ini persembahan janji iman saya untuk pembangunan Sumatera Resort. Sudah selesai Pak 1 tahun. Saya kaget saudara. Oh iya, terus? Nah sekarang apa selanjutnya? Kami tunggu selanjutnya. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Saya berkata, waduh. Kalau 50.000 orang yang beribadah di seluruh wadah kita berkata demikian. Saya percaya dalam waktu singkat semuanya itu selesai. Amin.
Kalau ada orang yang berkata, Pak, janji iman saya sudah selesai, saya ingin melanjutkan, apalagi sekarang Pak, apalagi Pak, apalagi. Saya tanya, loh memang ibu ada duitnya untuk melanjutkan? Loh saya ini punya iman, saya ini rindu berkontribusi. Kalau profesor saja punya kontribusi, bagaimana dengan kita? Apakah hati kita berapi-api untuk kemudian melihat, iya, apa yang diperlukan oleh pekerjaan Tuhan? Apa yang diperlukan oleh gereja? Apa yang diperlukan untuk kemudian membangun gereja-gereja? Apa yang diperlukan supaya saya kemudian berkontribusi? Kalau kita memiliki hati yang seperti itu, maka Tuhan itu dihormati, Tuhan itu dimuliakan. Cara kita memuliakan Tuhan bisa dengan nyanyian kita, tapi ayat ini berkata itu bisa juga dengan harta yang kita kemudian miliki. Ayat ini juga berkata dengan hasil pertama. Kata hasil pertama itu diambil dari kata reshit, yang artinya yaitu korban awal, yaitu kepala daripada korban. Sebelum persepuluhan, sebelum persembahan syukur, sebelum persembahan-persembahan yang lain, maka kepala daripada korban itu adalah buah sulung. Waktu kita membawa persembahan buah sulung kita, itu artinya kita sedang membawa seluruh korban awal kita. Dan kita kemudian mempersembahkannya kepada Tuhan. Dan kita berkata, semua yang aku peroleh itu datang daripadamu. Tidak kebetulan loh kalau Tuhan itu memberikan kemudahan kepada kita. Kita punya lahan sawit yang banyak, tiba-tiba kita bisa membangun pabrik sawit. Kita bisa kemudian memiliki lahan bertambah-tambah. Jangan dipikir, oh saya mampu, oh saya bisa. Semua itu kan karena saya bisa lakukan itu. Enggak. Dari begitu banyak orang yang merupakan kompetitor kita untuk kemudian bertarung dalam bisnis kita. Tiba-tiba kita yang menang, kita yang kemudian dipilih. Itu ada Tuhan di sana dan Tuhan itu menganugerahkan kemurahannya untuk setiap kita. Ada orang berkata, wah saya nggak nyangka, saya pikir nggak mungkin saya bisa lulus. Tiba-tiba saya bisa masuk universitas negeri dan kemudian fakultasnya, fakultas yang dianggap bergengsi. Kalau kemampuan saya nggak mungkin Pak. Loh, kalau udah seperti itu ada Tuhan itu di situ. Nah bagaimana cara kita kemudian datang kepada Tuhan? Bawalah persembahan buah sulung kita. Jangan tahan. Karena Tuhan ingin memberkati seluruh persembahan-persembahan berikutnya yang kemudian kita persembahkan itu di hadapan daripada Tuhan. Tidak kebetulan semuanya. Ada orang berkata, aduh Pak, tiba-tiba ada orang jual rumah murah sekali. Dan kemudian saya beruntung bisa dapat itu. Saya ngomong, oh tunggu, jangan cuma beruntung. Ada Tuhan di situ yang menolong kamu. Bagaimana sekarang waktu kamu ditolong oleh Tuhan? Diam saja, menikmati saja. Tapi saya percaya orang yang mencintai Tuhan, dia tahu bagaimana menunjukkan rasa hormatnya kepada Tuhan. Amin. Bawalah persembahan buah sulung. Karena dalam ayat yang ke-10, waktu kita memuliakan Tuhan dengan harta kita, dengan persembahan buah sulung kita. Bersama-sama kita baca, 2, 3. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan apa? Akan apa saudara? Katakan kanan kiri. Bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari berikan tepuk tangan. Berikan tepuk tangan yang lebih luar biasa lagi. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa.
Pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus. Mari kita bangkit berdiri. Terlalu besar kasih-Mu, pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Sepanjang bulan ini gereja itu membuka untuk persembahan daripada buah sulung seluruh orang-orang percaya yang ada di tempat ini. Seluruh persembahan buah sulung itu semuanya akan dikumpulkan. Dan kita kemudian mengelolanya sesuai dengan apa yang ditulis oleh Alkitab. Persembahan buah sulung itu digunakan untuk kemudian memberkati para imam-imam yang melayani. Dan di kita itu bergantian, saudara. Ada orang-orang imam-imam yang belum dianugerahkan rumah. Maka dari persembahan buah sulung, maka mereka kemudian boleh menikmati tempat tinggal yang layak untuk masa depan mereka. Dengan buah sulung kita lihat, oh ada imam-imam yang berkekurangan. Maka buah sulung yang kita kumpulkan ini kemudian dipakai untuk kemudian memfasilitasi para imam. Seperti kami para pemimpin yang membuat kebijakan, kami tidak berpikir untuk kami buah sulung itu, tidak. Ada orang berpikir, oh buah sulung diberikan nanti gembalanya, nanti pemimpin. Enggak, tidak begitu. Tetapi buah sulung itu kita lihat siapa. Dan kemudian ini dibagi. Oh kamu perlu rumah, dibagi. Kenapa saudara? Mohon maaf, gereja kita belajar dari Alkitab. Kita menemukan banyak hamba-hamba Tuhan pada masa tuanya susah, sulit. Kadang untuk tempat tinggal saja gak punya. Lalu kemudian pada waktu tua, dia gak bisa berbuat apa-apa. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Maka kitalah yang diberkati. Kitalah yang kemudian memperoleh pengertian-pengertian. Kitalah yang kemudian menjadi tempat doa bagi para hamba-hamba Tuhan ini. Kita juga kalau diberkati gak menutup mata untuk itu semua. Dan mana wadahnya? Ya buah sulung. Itu dikelola dan kemudian dapat berapa saja. Semuanya diatur. Dan akhirnya hamba-hamba Tuhan itu bisa menikmati kehidupan yang layak oleh karena setiap kita. Bukan mewah, bukan kaya, rumahnya, enggak, tidak begitu. Semuanya cukup. Kalau mau kaya, ada orang-orang yang terbeban dengan berkat-berkat yang beda. Dan itu diberikan. Dan gereja kita ini sangat betul-betul bukan hanya peduli, betul-betul berjalan dengan hal itu. Dalam 2-3 bulan ini gereja kita ini akan diaudit oleh auditor dari luar. Baker Tilly yang kemudian akan mengaudit. Dan ada masukan, Pak, nanti satu waktu jangan cuman yang audit itu adalah orang Kristen. Kalau bisa Pak, yang audit, maaf, saudara-saudara kita yang Muslim. Dan saya berkata, saya setuju dengan itu. Kenapa? Loh, ini menunjukkan bahwa kita itu clear. Kita itu bersih. Kita itu betul-betul menjalankan semuanya sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Bayangin saudara, kalau yang audit gereja orang Muslim dan mereka menemukan ini gereja yang hebat, gereja yang terbuka sampai orang lain, agama lain audit dan tidak diketemukan kelemahan-kelemahannya, semuanya clear, itu mereka ngomong di mana-mana. Itu loh gereja itu yang audit, beda loh. Kalau orang seagamanya masih bisa kong kali kong. Tapi kalau yang audit orang yang berasal dari agama yang lain,
Itu keberanian yang luar biasa. Dan kita saudara berani untuk lakukan hal itu. Kenapa? Karena kita percaya bahwa Tuhan mesti dihormati dengan cara-cara yang seperti itu. Amin. Karena waduh, kok sampai, ya memang begitu. Itulah levelnya naik, levelnya naik, levelnya naik, levelnya naik. Jadi kalau ada Anda dengar di luar, oh gereja gak bisa dipercaya. Saya gak tahu itu gereja siapa. Itu gereja siapa. Mari kita mendengar suara Tuhan lebih daripada suara orang-orang yang duduk di warung kopi yang salah. Kadang duduk di warung kopi salah, ini. Udahlah, didiskusikan pasti salah. Mari kita tajam untuk mendengar suara Tuhan. Waktu kita tajam, Tuhan akan lebih banyak berbicara kepada kita. Amin. Mari tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa.